selamat sore nih. Nah, balik lagi tentunya di YouTube kesayangan kita semua, yaitu King Gallery Channel. Dan gak bosen-bosennya kalau Devi udah muncul. Kalau kemarin kan Devi sama Sofi, nah sekarang sendirian. Dan pastinya Devi mau nge-review stok yang baru banget masuk tadi sore, malahan baru banget masuk, yaitu adalah mau tahu unitnya apa? Pastinya ini udah terkenal banget, yaitu mobil hatchback. Dan di pasaran tuh udah banyak banget yang ngenalin, dan di video-video sebelumnya pun juga udah salah satu temennya, cuma beda warna, itu juga udah kita review juga. Nah, mau tahu info-info lengkapnya, jangan pernah skip dan ikutin Devi terus agar kalian gak ketinggalan info-info terpentingnya. Share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas datangnya kemana? Ke King Gallery. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Nah, oke nih sahabat King Gallery Channel, nggak usah berbahasa basi lagi, langsung aja kita ke inti videonya. Nah, aku baca ini. Sekarang di belakang Devi ada Honda Jazz RS warna putih tahun 2017. Dan untuk speknya sendiri, dia tangan pertama dari baru, kilometernya masih rendah banget, 20.000, dan pajaknya dia di bulan 4 sampai tahun 2022 pastinya. Jadi ini adalah salah satu mobil yang tinggal pakai kalau dari showroom King Gallery. Tapi sih aku rasa kalau untuk stok yang ada di King Gallery itu semuanya udah pajaknya udah panjang, jadi tinggal pakai, tinggal gas saja. Nah, oke, langsung aja kita bahas untuk bagian depannya. Untuk bagian depannya sendiri, kalian bisa lihat mungkin di video sebelumnya kita udah review untuk Honda Jazz yang warna kuning. Ini tampilannya dia sama karena dia facelift juga, dan ini juga termasuk generasi yang ketiga dan keluaran pertama di tahun 2017. Jadi untuk headlampnya sendiri dia udah desainnya tuh sporty banget. Dari pinggiran kap mesin itu dia nyambung dari sama grillnya ke bagian sebelah kiri juga. Jadi dia nyambung memanjang gitu. Dan pastinya untuk headlampnya dia udah LED. Dan di bagian tengah pun dia cenderung semuanya ornamen grillnya warna hitam. Ada emblem Hondanya dan emblem RS-nya sendiri. Terus untuk di bagian fog lampnya dia sama karena memang model facelift juga, jadi nggak jauh beda, bener-bener sama, cuma beda warna aja. Untuk fog lampnya dia ada aksen warna hitamnya, dan di sini kayak lampu DRL-nya ya. Terus untuk di bagian bumper bawahnya pun dia warnanya hitam, dan motifnya motif kayak kotak-kotak kayak cerobong buat udara kayak gitu sih. Nah, oke, mungkin sekilas untuk pembahasan dari depannya, langsung aja kita bahas untuk bagian sampingnya. Oke, sekarang Devi udah ada di bagian samping mobil Honda Jazz ini. Kita bahas langsung di bagian bannya sendiri. Untuk bannya dia pastinya sama, dia pakai ukuran ban di 185/55 dengan pakai ring ukuran ring 16. Dan karena dia facelift, pastinya dia juga untuk velgnya udah two tone color ya, warna hitam sama warna chrome. Dan langsung aja kita ke bagian spionnya sendiri. Untuk bagian spionnya dia pastinya juga udah elektrik dan retractable. Dan di sini pun dia ada aksen dominan warna putih atasnya, dan di bawahnya dominan warna hitam. Dan di sini juga udah ada yang namanya lampu sen ya. Terus ke bagian handle pintunya, untuk handle pintunya sendiri dia senada sama warna bodinya, jadi putih. Dan ini pun juga udah pakai ada sensornya ya, udah sensor. Dan di sini pun juga ada lubang kunci yang untuk manualnya. Terus di sini pun dari bodi sampingnya udah ada dilengkapi yang namanya talang air dari depan sampai ke belakang sendiri. Dan untuk bodi sampingnya di bagian bawah dia ada kayak tambahan set molding, tapi bukan set molding sih, ini kayak tambahan bumper sampingnya gitu dari depan sampai ke belakang.
Oke, mungkin sekian sekilas aja untuk tampilan dari sampingnya. Kita langsung aja intipin bagian belakang dan bagasinya. Jadi ikutin Devi terus. Oke, sekarang Devi udah ada di bagian samping. Di bagian belakang maksudnya. Dan di bagian belakangnya sendiri langsung aja untuk bagian atasnya pasti udah ada yang namanya antena, yaitu sirip hiu, dan di sini udah dilengkapi spoiler dan stop light-nya juga. Dan untuk kacanya sendiri udah ada yang namanya anti kabut, dan di sini pastinya udah dilengkapi sama wiper. Dan yang bikin bedanya lagi dari Jazz yang lama sama Jazz yang facelift itu adalah desain dari lampunya. Jadi kalau untuk desain lampunya sendiri dia desainnya dari atas memanjang ke bawah. Kalau untuk yang lama kan biasanya melebar dari samping sisi kiri, dia melebar ke kayak bentuk letter L kayak gitu. Dan di sininya pun juga ada list chrome-nya dan dengan lambang emblem Honda. Dan pastinya dia juga ini belum ada kamera mundur ya. Nanti sih bisa aftermarket. Terus di sini pun juga ada emblem Jazz, sebelah kiri ada emblem RS dengan teknologi iVTEC-nya sendiri. Dan di belakang pun juga udah disertai sama yang namanya sensor parkir, ada 2 titik. Nah, langsung aja kita intipin untuk bagasinya sendiri. Nah, ini Devi baru buka aja tuh aromanya tuh masih khas, padahal 2017 tapi khas mobil baru. Jadi ini untuk kapasitas ruangnya bagasi untuk mobil hatchback Honda Jazz ini lumayan lega ya. Karena dia 2 baris, dan di sini pun untuk penyimpanan kunci, dongkrak, dan ban serepnya pun dia masih lengkap. Jadi kalau menurut Devi untuk ukuran mobil hatchback dengan kapasitas bagasinya ukurannya segini sih nggak terlalu sempit ya, lumayan lega sih. Jadi kalian nggak terlalu kebingungan untuk naruh barang gitu. Dan mungkin sekian sih untuk pembahasan sekilas dari tampak bagasi sama tampak belakangnya. Langsung aja kita ngadem ke bagian interiornya, dan sekalian kita intipin sekilas apakah ada perbedaan atau sama. Jadi ikutin Devi terus ya. Nah, oke nih, sekarang Devi udah ada di dalam interiornya mobil Honda Jazz RS tahun 2017. Nah, kalau untuk perbedaannya sih dia nggak terlalu signifikan ya, seperti yang Devi bilang tadi. Jadi untuk interiornya sendiri, dia untuk dashboardnya masih berbahan plastik, dan di dashboardnya bawah dia juga masih plastik juga, agak sedikit soft touch sih. Dan kisi-kisinya AC pun dia pastinya ada 4 titik. Dan untuk head unitnya dia masih asli bawaan dan pastinya udah touchscreen. Cuman yang membedakan di sini adalah untuk tombol pengaturan di AC-nya. Kalau yang 2019 kemarin yang kita punya itu dia udah digital. Kalau yang 2017 ini dia masih pakai manual, masih pakai puteran ya untuk pengaturannya sendiri. Terus untuk tampilan speedometernya dia sama, desainnya sporty juga. Dan kondisi setirnya dia juga masih sangat terawat, dan kalau Devi bilang sih dia masih bagus ya. Dan desainnya pun dia palang 3, dan di sini pun aksennya warna hitam sama ada aksen list warna silvernya. Terus di tombol sebelah kiri dari setir sendiri dia ada tombol cruise control yang menyambung ke head unitnya, dan di sebelah kanan juga ada tombol yang bisa mengatur ke MID-nya gitu. Dan untuk setirnya pun dia juga udah bisa diatur naik turun ya, sesuai kenyamanan untuk kalian. Dan di bagian depan driver pun udah ada yang namanya cup holder untuk penyimpanan tempat minum. Untuk di door trimnya pintu sendiri, handle-nya pun dia warnanya warna silver kegelapan, dan di sini ada tombol untuk elektrik mirrornya juga sama spionnya, dan ada power windowsnya juga. Semuanya masih berfungsi dengan sangat baik dan otomatis ya. Terus balik lagi ke bagian tengah sendiri, pastinya udah ada juga di bagian depan ini power outletnya untuk kalian ngecas, ada cup holder juga.
Dan untuk transmisinya dia matic, pastinya ada PRNDS. Terus ada pinggirannya pun aksen list silvernya. Dan untuk tuasnya sendiri dia masih pakai tuas itu ya, manual kayak gitu. Dan di tengahnya pun juga ada tempat untuk konsul boxnya, dan ini pun juga senada sih sama bahan seatnya sendiri. Dan untuk bahan joknya sendiri pun dia masih bawaan dari pabriknya sendiri ya, dia belum kulit. Jadi bahan-bahan dia kayak semi kain kayak gitu. Dan untuk kuncinya sendiri pastinya dia udah keyless gitu. Dan untuk sun visornya udah ada, tapi dia belum dilengkapi sama lampu, cuma lampu ruang. Kabinnya dia masih nyala dengan baik gitu. Dan kalau untuk posisi di depan sih pastinya nyaman ya, apalagi mobil hatchback ini memang didesainnya untuk ruang kabinnya pun juga nggak terlalu sempit. Dan kalau untuk di bagian belakang, meskipun Devi nggak akan pindah ke belakang, tapi sekilas Devi lihat pun juga untuk space-nya dia sama gitu. Jadi untuk kalian biar lebih jelasnya lagi, lebih detailnya, kalian bisa putar atau lihat lagi di video sebelumnya. Itu untuk antara jarak penumpang belakang ke depan itu pun juga kakinya masih ada space-nya pun. Dan untuk pokoknya ruang, ya itu tadi sih, untuk ruang kabinnya pun dia meskipun mobil hatchback dia masih desainnya tuh memang kapasitasnya cukup lega, jadi nggak terlalu yang sempit banget gitu. Dan untuk keamanannya pun dia juga udah ada karena udah dilengkapin sama yang namanya seatbelt juga gitu. Nah oke, mungkin sekian untuk pembahasan dari interiornya Honda Jazz ini. Nah sekarang kita intipin dan bahas sekilas untuk bagian mesin dan harganya ya. Jadi ikutin Devi terus dan jangan pernah skip. Nah sekarang Devi mau kasih spesifikasi sekilas untuk mesin Honda Jazz RS tahun 2017. Dan dia pastinya nggak jauh beda, karena kenapa? Dia mesinnya itu dengan tipe mesin dengan 1500 cc, yaitu 4 silinder. Dan untuk perbandingan BBM-nya itu 1:10. Dan untuk tenaga maksimumnya itu dia di 120 PS atau setara dengan 6000 RPM. Dan untuk torsi maksimumnya dia di 145 Nm atau setara dengan 4800 RPM. Jadi dia sama dengan Honda Jazz yang tahun 2019, karena dia karena cc-nya sama, pasti torsi sama tenaganya pun dia nggak jauh beda, pasti dia ada kesamaan. Nah mungkin sekilas untuk spesifikasi mesinnya, dan kalian pun juga nanti bisa, kameramen bisa sorot untuk detailnya sendiri. Meskipun dia tahun 2017, tapi kondisi mesinnya dia bener-bener masih nggak kalah sama yang tahun baru 2019. Karena kenapa? Untuk lambang-lambang cat-cat coretan dari mesinnya sendiri itu masih bawaan dari pabriknya, dan itu yang bertanda mobil ini belum pernah yang namanya diotak-atik ataupun pernah turun mesin dan bongkar mesinnya gitu. Oke, mungkin bentar Devi tutup dulu untuk bagasinya. Nah oke, mungkin sekian untuk review sekilas tentang mobil hatchback Honda Jazz RS warna putih tahun 2017 dengan spek tangan pertama kilometer 20.000 dan pajaknya dia bulan 4 tahun 2022. Nah dibanderol harga berapa sih? Devi jadi cadel nih ngomongnya. Nah untuk mobil hatchback ini aku kasihnya murah aja sih, di bawah, pasnya di bawah 250. Mau berapa sih? Bentar Devi intipin dulu. Nah aku kasih di harga 209, itu pastinya khusus kredit. Kalau mau tahu untuk harga cashnya tinggal hubungin Devi atau langsung datang ke showroom King Gallery. Nah untuk mobil-mobil dan stok-stok yang ada di showroom King Gallery semuanya itu bersertifikat jaminan yang berkop surat King Gallery sendiri, yang dimana mobil nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli, mesin matic pun nggak pernah mengarah ke jebol ataupun pernah diganti. Dan yang terakhir, surat-surat pun juga dijamin keasliannya. Kalian boleh cek ke samsatnya masing-masing. Dan
stok-stok yang ada di King Gallery juga udah dipagerin oleh pihak ketiga, yaitu udah lolos inspeksi dari Autospektor gitu. Jadi membuktikan bahwa unit-unit yang ada di King Gallery itu memang benar-benar bebas banjir dan bebas tabrak. Jadi apapun kondisinya itu hasil Autospektornya semua kebaca. Tapi nggak menutup kemungkinan nih untuk kalian yang mungkin baru nemuin YouTube channel kita dan masih penasaran nih, masih ragu-ragu sama unit-unit kita. Nggak masalah, kalian boleh datang bawa motor pribadi atau boleh bawa unitnya cek ke bengkel resminya. Dan itu pun bengkel resminya bisa kalian yang pilih, kita tinggal janjian ketemuan di sana. Nah, terus apalagi ya, harga udah, jaminan udah. Oh ya, untuk alamatnya sendiri, untuk alamat King Gallery yang baru nemuin, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, di Blok Z12, Z15, di Blok G6, Y7, dan di X6 dan X11. Untuk jam operasionalnya, kita buka di setiap hari, di hari Senin sampai hari Sabtu itu jam setengah 9 sampai jam 5 sore. Dan di hari Minggu atau di tanggal merah, kita tetap buka, tapi agak siangan ya, di setengah 11 siang sampai jam 4 sore. Cuman, kalau kalian datangnya di atas jam operasional kita, nggak apa-apa, kita tetap tungguin. Yang penting kalian datang ya, dan nggak PHP-in. Tapi di sisi lain, kalau kalian nggak ada waktu atau kebentur, nggak sempat untuk datang ke showroom, tenang aja. Kalian tinggal kontak kita, Marketing King Gallery, tinggal share log dan pilih unitnya, mau unit yang mana, kita bawain unit ke tempat kalian. Jadi kalian tinggal tunggu, duduk manis di rumah sambil ngeteh ataupun ngopi, bener nggak? Dan pembelian di showroom King Gallery pun fleksibel banget. Kalian bisa cash, kredit, ataupun tuker tambah. Dan tuker tambahnya pun juga bisa cash ataupun kredit. Nah, jadi tinggal pilih kalian mau pembayarannya pakai transaksi yang mana. Dan kalau Devi udah ngap, berarti itu tandanya Devi udah ngos-ngosan. Dan tandanya pun juga Devi mau pamit. Maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian, ada kurang-kurangnya, Devi mohon maaf. Devi hanyalah manusia biasa dan nggak luput dari yang namanya kesalahan. Kalian boleh kasih saran dan komentar agar next ke video kedepannya Devi bisa lebih baik lagi. Oke, share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas datangnya ke King Gallery. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.